Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada video ini akan menjelaskan materi kimia tentang polimer dan karbohidrat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizka Malia Putri. Nama saya Iksan. Nama saya Zilzi. Nama saya Nesya Dea. Nama saya Nabila Aulia. Nama saya Dinia Puspa. Selamat menyimak videonya. Oke, pertama kita masuk ke polimer. Apa aja sih yang bakal kita bahas? Yang pertama ada pengertian polimer, pembentukan polimer, lalu ada penggolongan polimer, sifat-sifat polimer, sama kegunaan dari polimer. Pengertian polimer. Di dalam kehidupan sehari-hari, perabotan yang terbuat dari bahan polimer seperti plastik, nilon, serat, hingga karet pasti selalu ada di sekitar kita. Piring plastik, kain, pipa, karet, dan beberapa bahan lain merupakan berbagai contoh dari polimer. Pengertian dari polimer adalah sebuah makromolekul yang tersusun dari banyak sekali monomer atau molekul kecil yang tergabung melalui proses polimerisasi. Monomer-monomer tersebut membentuk ikatan kimia sehingga tercipta molekul raksasa atau makromolekul. Nah, makro ini kan besar. Molekul ini ya susunannya Selanjutnya, gitu. pembentukan polimer. Polimer bisa terbentuk melalui dua reaksi, yaitu reaksi polimerisasi adisi dan yang kedua reaksi polimerisasi kondensasi. Yang pertama, aku mau ngejelasin reaksi polimerisasi adisi. Merupakan reaksi penggabungan molekul-molekul yang berkaitan rangkap membentuk rantai molekul yang panjang. Reaksi polimerisasi adisi dapat berlangsung dengan bantuan kalisator. Polimerisasi adisi umumnya terjadi pada monomer yang mempunyai ikatan rangkap. Umumnya monomer yang direaksikan dalam polimerisasi adisi adalah senyawa alkena dan turunannya. Dari reaksi polimerisasi adisi dihasilkan polimer adisi sebagai produk tunggal. Yang kedua ada reaksi polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi merupakan penggabungan monomer dengan reaksi kimia yang terjadi antara dua gugus fungsi yang berbeda dari masing-masing monomer. Polimerisasi ini terjadi pada monomer yang masing-masing mempunyai setidaknya dua gugus fungsi reaktif. Dari hasil polimerisasi kondensasi dihasilkan polimer dan juga molekul-molekul kecil seperti H2O, HCl, dan CH3OH. Polimer seperti polyester, poliamida, polikarbonat, dan poliuretana disintesis melalui reaksi polimerisasi kondensasi. Nah, ini contoh dari polimerisasi adisi, yaitu pembentukan polimer melalui proses ini terjadi apabila monomer mengandung ikatan rangkap. Pada pembentukan ini, jumlah atom atau monomer-monomer atom sama dengan jumlah atom polimernya. Dengan kata lain, tidak ada atom yang dilepas. Etana menjadi polyetana dan tidak ada atom yang dilepas ya. Selanjutnya, contoh dari polimerisasi kondensasi. Polimer kondensasi terbentuk oleh monomer yang mengandung gugus fungsi tertentu. Pada pembentukan polimer dengan proses ini disertai oleh pelepasan molekul, misalnya air, CO2, dan lain-lain. Sekarang aku mau ngejelasin pembentukan polimer berdasarkan jenis monomernya. Tadi berdasarkan proses. Untuk berdasarkan jenis monomer dibagi menjadi dua, ada homopolimer dan juga copolimer. Homopolimer pengertiannya adalah polimer yang tersusun dari monomer yang sama. Maksudnya dengan monomer yang sama yaitu adalah terdiri dari monomer yang serupa. Misalnya polivinyl klorida adalah polimer adisi yang mengandung monomer yang sama yaitu vinyl klorida. Misalnya polivinyl klorida, polietana, polistirena, teflon, dan juga polipropilena. Yang kedua ada copolimer. Copolimer adalah ketika dua atau lebih monomer berbeda bersatu untuk dipolimerisasi. Hasilnya disebut sebagai copolimer dan prosesnya disebut juga sebagai copolimerisasi. Monomernya biasanya memiliki ikatan rangkap 2 atau 3 yang mengalami reaksi silang dengan molekul lain untuk membentuk ikatan tunggal baru antara monomer. Contohnya seperti nilon tersusun atas asam dikarboksilat dan diamin.
Dan dakron tersusun atas asam terefaalat dan etanadiol, dan lain-lain. Selanjutnya ada penggolongan polimer. Polimer ini dapat digolongkan berdasarkan asalnya, jenis monomer, dan sifatnya. Polimer berdasarkan asalnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu polimer alam dan polimer sintesis. Nah, polimer alam ini merupakan polimer yang terbentuk secara alami dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya adalah selulosa, protein, amilum, glikogen, wol, dan sutra. Lalu polimer sintesis merupakan polimer yang terbentuk dari reaksi bahan-bahan kimia. Contohnya adalah plastik PE, plastik PP, dan plastik PVC. Lalu yang kedua itu ada polimer berdasarkan jenis monomer. Berdasarkan jenis monomernya, polimer ini digolongkan menjadi dua, yaitu homopolimer dan copolimer. Homopolimer ini merupakan polimer yang tersusun dari monomer yang sama. Contohnya PVC tersusun dari vinyl klorida. Lalu ada copolimer yang merupakan polimer yang tersusun dari monomer yang berbeda. Beda ya, seperti homopolimer tadi, yang copolimer ini tuh berbeda dari yang homopolimer tadi. Contohnya ini dakron yang tersusun dari monomer asam tereftalat dan etanadiol. Lalu yang ketiga, polimer berdasarkan sifatnya terhadap panas. Nah, berdasarkan sifatnya terhadap panas, polimer ini tuh dibedakan menjadi dua, yaitu thermosetting dan thermoplas. Polimer thermosetting merupakan polimer yang hanya dapat dipanaskan satu kali, yaitu pada saat pembuatannya, sehingga apabila pecah tidak dapat disambung kembali dengan pemanasan atau dicetak ulang dengan pemanasan. Polimer thermosetting ini terdiri atas ikatan silang antar rantai sehingga terbentuk bahan yang keras dan lebih kaku. Contohnya adalah bakelit. Yang kedua ada polimer thermoplas, merupakan polimer yang dapat dipanaskan berulang-ulang. Karena polimer thermoplas ini melunak bila dipanaskan dan mengeras bila didinginkan. Sehingga apabila pecah dapat disambung kembali dengan pemanasan atau dicetak ulang dengan pemanasan. Polimer thermoplas ini terdiri atas molekul-molekul rantai lurus atau bercabang dan tidak ada ikatan silang antar rantai, seperti pada polimer thermosetting yang pertama kita bahas tadi. Nah, contohnya adalah polivinyl klorida atau PVC. Sifat-sifat polimer. Yang pertama, polimer itu semakin panjang rantai polimer, maka kekuatan dan titik leleh polimer akan mengalami peningkatan. Yang kedua, jika gaya antar molekul pada rantai polimer besar, polimer menjadi kuat dan sukar meleleh. Yang ketiga, jika rantai polimer memiliki cabang yang banyak jumlahnya, daya renggang polimer tersebut rendah dan lebih mudah meleleh. Yang keempat, ikatan silang antar rantai menyebabkan terjadinya jaringan yang kaku dan membentuk bahan yang keras. Yang kelima, semakin banyak ikatan silang, maka ikatannya semakin kaku sehingga polimer akan semakin mudah patah. Polimer mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan. Berikut ini merupakan kegunaan polimer dalam berbagai bidang. Yang pertama, plastik polietilena. Plastik polietilena banyak digunakan sebagai plastik pembungkus ember, panci, pembungkus makanan, dan kantong plastik. Kedua, teflon. Teflon banyak digunakan sebagai pelapis karena tahan terhadap panas, bahan kimia, dan permukaannya licin. Ketiga, plastik PTA banyak digunakan dalam pembuatan film, tas plastik, dan jas hujan. Keempat, plastik polipropilena digunakan untuk botol plastik, karung plastik, dan tali plastik. Kelima, plastik poliestirena. Plastik poliestirena digunakan untuk isolasi dan pembungkus. Keenam, plastik polivinyl klorida banyak digunakan untuk pipa dan karet. Ketujuh, nilon. Nilon merupakan serat sintetis yang cukup kuat dan digunakan untuk bahan sandang. Kedelapan, dakron. Dakron merupakan serat sintetis yang digunakan untuk bahan sandang. Kesembilan, karet alam. Banyak digunakan untuk ban kendaraan, sepatu, dan sarung tangan. Kesepuluh, bakelit.
Bakelit digunakan untuk peralatan listrik. Ke-11, rayon digunakan sebagai selofan, bahan pembungkus dan bahan pakaian. Dan terakhir, wool. Wool digunakan sebagai bahan untuk membuat Selain bermanfaat pakaian. dalam kehidupan, penggunaan polimer juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, penggunaan plastik. Plastik mempunyai banyak sekali manfaat, tetapi juga menimbulkan dampak negatif karena sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Hal ini mengakibatkan sampah plastik menumpuk, saluran air tersumbat, dan menyebabkan banjir pada musim hujan. Untuk mengatasi masalah tersebut, sampah plastik harus didaur ulang sehingga pencemaran terhadap lingkungan dapat dikurangi. Oke, kita masuk ke karbohidrat. Yang akan kita bahas itu yang pertama pengertian, terus ada penggolongan karbohidrat, terus sifat-sifat karbohidrat, sama kegunaan dari Karbohidrat atau yang bisa disebut hidrat dari karbon. Hidrat orang atau adalah biomolekul yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Biasanya dengan perbandingan atom hidrogen, oksigen 2:1 seperti pada molekul air. Dan rumus empiris CmH2O N dengan M bisa saja sama atau berbeda dengan N. Namun tidak semua karbohidrat sesuai dengan definisi stoikiometri. Ini misalnya asam uronat dan gula dioksi seperti glukosa, dan ada pula yang mengandung nitrogen, fosforus, atau belerang. Selain itu, tidak semua bahan kimia yang sesuai dengan definisi ini secara otomatis diklasifikasikan sebagai karbohidrat. Misalnya formaldehida. Secara biokimia, karbohidrat mengandung gugus fungsi karbonil sebagai aldehida atau keton dan banyak gugus hidroksil min OH atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini bila dihidrolisis. Kita masuk ke penggolongan karbohidrat. Nah, berdasarkan reaksi hidrolisisnya, karbohidrat digolongkan menjadi 3. Ada monosakarida, disakarida, sama polisakarida. Nah, monosakarida ini merupakan karbohidrat paling sederhana. Jadi, monosakarida nggak bisa disederhanain lagi menjadi karbohidrat yang lebih sederhana gitu, nggak bisa. Berdasarkan gugus fungsinya, monosakarida digolongkan menjadi 2, yaitu aldosa yang mempunyai gugus aldehid sama ketosa yang mempunyai gugus keton. Yang merupakan aldosa itu ada glukosa sama galaktosa, sedangkan yang merupakan ketosa itu adalah fruktosa. Kemudian yang kedua itu disakarida. Disakarida merupakan karbohidrat yang tersusun dari 2 monosakarida melalui reaksi kondensasi. Disakarida itu meliputi sukrosa atau gula tebu, maltosa atau gula pati, dan laktosa atau gula susu. Yang ketiga, polisakarida. Polisakarida ini tersusun dari banyak monosakarida yang bergabung dan dihubungkan dengan ikatan glikosida. Nah, ini monosakarida dibagi 3. Yang pertama ada fruktosa, disebut juga gula buah. Fruktosa juga merupakan gula yang paling manis. Fruktosa itu diperoleh dari hidrolisis sukrosa. Lalu sifat-sifat fruktosa itu berupa zat padat berwarna putih dan mudah larut dalam air, memutar bidang polarisasi ke kiri sehingga disebut levulosa, dapat mereduksi larutan Fehling dan membentuk endapan merah. Yang kedua, ada galaktosa. Galaktosa itu dapat diperoleh dari hidrolisis gula susu. Nah, di alam bebas, galaktosa ini tidak ditemukan dalam keadaan bebas. Lalu sifat-sifat galaktosa itu ada mereduksi larutan Fehling, mereduksi endapan merah bata, sama tidak dapat difermentasi. Yang ketiga, glukosa. Glukosa merupakan suatu aldoheksosa, disebut juga dekstrosa karena memutar bidang polarisasi ke kanan. Nah, glukosa itu juga merupakan komponen utama gula darah kita loh, menyusun 0,065 sampai 0,11% dari darah kita. Glukosa itu dapat terbentuk dari hidrolisis pati, glikogen, dan maltosa. Nah, glukosa dapat diperoleh dari hidrolisis sukrosa. Glukosa merupakan komponen utama gula darah, kan? Jadi sifat-sifat glukosa itu tadi memutar bidang polarisasi cahaya ke kanan, reduksi larutan Fehling, sama membentuk endapan merah bata. Nah, setelah monosakarida ada disakarida. Yang pertama, sukrosa. Satu molekul sukrosa itu tersusun dari 2 molekul glukosa dan fruktosa.
Sukrosa juga disebut gula tebu karena berasalnya itu dari tebu. Lalu sukrosa itu juga lebih dikenal dengan sebutan gula pasir. Sukrosa yang dihidrolisis dengan bantuan asam atau enzim invertase akan menghasilkan glukosa dan fruktosa. Yang kedua ada laktosa. Laktosa itu tersusun dari molekul glukosa sama galaktosa yang bisa dilihat di gambar. Laktosa disebut juga gula susu karena terdapat dalam air susu. Laktosa merupakan serbuk tidak berwarna dan sedikit larut dalam air. Hidrolisis laktosa dengan katalis enzim laktase akan menghasilkan glukosa dan galaktosa dengan reaksi seperti di gambar. Yang ketiga ada maltosa. Maltosa itu tersusun dari 2 molekul glukosa dengan rumus yang ada di gambar itu. Nah, maltosa dikenal dengan gula gandum karena diperoleh dari hasil hidrolisis amilum atau pati dengan katalis diastase atau hasil hidrolisis glikogen dengan katalis amilase. Hidrolisis maltosa itu akan menghasilkan 2 molekul glukosa nantinya dengan menggunakan katalis enzim maltase atau katalis asam. Reaksi hidrolisis maltosa juga bisa dilihat di gambar. Nah, maltosa ini juga tidak terdapat bebas di alam. Maltosa merupakan gula pereduksi karena dapat mereduksi Fehling, Benedict, atau reaksi Tollens. Nah, penggolongan yang terakhir itu ada polisakarida. Kan polisakarida ini meliputi amilum, glikogen, sama selulosa. Yang pertama amilum atau pati merupakan sumber energi yang terdapat pada tanaman. Nah, yang dibentuknya itu melalui proses fotosintesis. Amilum tuh banyak ditemukan di padi, kentang, gandum, sayur, sama buah-buahan gitu. Nah, amilum ini merupakan polimer dari glukosa. Amilum mengandung 20% amilosa dan 80%-nya amilopektin. Amilosa dapat larut dalam air, sedangkan amilopektin itu nggak bisa larut dalam air. Amilum dapat dihidrolisis menghasilkan dekstrin, maltosa, dan glukosa. Amilum itu berupa serbuk putih ya, tidak berasa atau tidak berbau, dan tidak dapat larut dalam air dingin. Yang kedua, selulosa. Selulosa ini banyak ditemukan pada kapas, kertas, sama rami. Selulosa berbentuk padatan putih, bersifat kenyal, dan tidak larut dalam air, alkohol, maupun ether. Selulosa juga ditemukan pada rumput. Nah, hidrolisis selulosa dengan katalis asam menghasilkan molekul-molekul glukosa. Oh ya, selulosa itu tidak dapat dicerna oleh manusia, tetapi sebagian binatang seperti sapi itu mencerna selulosa dengan baik karena bakteri dalam sistem pencernaannya itu mengandung enzim selulose. Nah, yang ketiga atau terakhir ini glikogen. Glikogen itu merupakan polisakarida yang terdapat dalam hati dan otot manusia ataupun hewan. Glikogen itu tersusun dari polimerisasi glukosa dengan bantuan hormon insulin. Terus dalam air ini glikogen bersifat koloid, lalu memberi warna merah coklat kalau direaksikan dengan larutan iodin. Lalu ada sifat karbohidrat. Nah, karbohidrat ini memiliki beberapa sifat sesuai dengan penggolongannya. Yang pertama, sifat monosakarida. Monosakarida ini memiliki 4 sifat. Yang pertama, mempunyai rasa manis. 2, larut dalam air. 3, bersifat optis aktif. Dan yang keempat, bersifat gula pereduksi. Yang kedua, ada sifat disakarida. Disakarida ini memiliki 4 sifat juga. 2 diantaranya sama dengan sifat monosakarida, yaitu mempunyai rasa manis, larut dalam air. Yang ketiga, terhidrolisis menjadi 2 monosakarida sejenis ataupun berlainan jenis. Dan yang keempat, ada yang bersifat sebagai gula pereduksi dan ada juga yang bukan merupakan gula pereduksi. Sifat polisakarida. Polisakarida ini dibagi menjadi amilum dan glikogen. Sifat-sifat amilum itu yang pertama, dengan larutan iodium memberikan warna biru karena adanya amilosa. Yang kedua, pada hidrolisis dengan asam encer, mula-mula terbentuk dekstrin dan akhirnya glukosa. Lalu ada sifat-sifat glikogen, masih tergolong ke dalam polisakarida ya. Yang pertama, dengan iodium memberi warna merah. Beda dengan amilum tadi yang memberikan warna biru, di glikogen ini iodium memberi warna merah. Yang kedua, mereduksi larutan Fehling. Yang ketiga, larut dalam air. Dan yang keempat, pada hidrolisis dengan asam terbentuk glukosa, sedangkan hidrolisis dengan enzim diastase
pembentuk maltosa. Karbohidrat merupakan bahan makanan yang penting bagi manusia. Berikut ini merupakan kegunaan karbohidrat. Pertama, karbohidrat sebagai sumber energi atau kalor. Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi atau kalori. Meski jumlah kalori yang dihasilkan oleh 1 gram karbohidrat hanya 4 kalori dan masih kalah jauh dari kalori yang dihasilkan oleh lemak dan protein. Namun, karena karbohidrat sangat mudah diperoleh, cadangannya banyak, dan harganya relatif murah, maka karbohidrat menjadi zat makanan utama yang berfungsi sebagai sumber energi. Selain itu, beberapa golongan karbohidrat mengandung serat kasar yang berguna dalam melancarkan sistem pencernaan. Kedua, karbohidrat mencegah timbulnya proses ketosis. Ketosis merupakan proses pemecahan protein yang dapat menghasilkan energi atau kalori. Jika kebutuhan energi tidak tercukupi, tubuh akan bereaksi untuk mensintesa protein demi memenuhi kebutuhan energi tersebut. Proses ketosis dalam tubuh akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh yang disebut malnutrisi, yakni kondisi fungsi utama protein sebagai zat pembangun dan pengganti memperbaiki sel-sel tubuh akan terganggu. Ketiga, memberikan rasa kenyang. Keempat, mengatur metabolisme lemak. Kelima, menguatkan rasa manis pada makanan. Dan keenam, Baik, terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.